Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lina dan juga teman-teman yang sudah hadir di room Zoom ini. Di sini saya dan teman-teman saya, di sini ada Teh Dita Putri, di sini dan juga ada Kang Sandi dan juga ada Teh Suci Rahima, akan mempresentasikan dan akan menjelaskan tentang penanganan limbah boleh di next Teh? Di sini ada pengertian limbah yang akan dibawakan dan dipresentasikan oleh Kang Sandi. Kepada Kang Sandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada pengertian limbah. Limbah adalah satu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil manusia maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomis, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomis. Next. Kegiatan-kegiatan industri. Sebagai industri, farmasi memiliki potensi pencemaran lingkungan, baik di udara, air, ataupun tanah, akibat pembuangan limbah cair, padat maupun gas yang berupa asap, partikel, debu, dan gangguan suara atau kebisingan. Menurut Undang-Undang tentang Pengolahan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan sedangkan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat atau jumlahnya baik secara langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Limbah dibagi menjadi 3, ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Contoh dari limbah padat adalah mudah terbakar, suka terbakar yang bisa hancur, tidak bisa hancur, dan berupa debu. Lalu ada limbah cair berupa warna air, rasa, dan bau. Dan yang terakhir ada limbah gas yang berupa pencemaran udara, partikel debu, dan gas. Sumber limbah yang limbah padat bisa saja terjadi karena obat-obat kadaluarsa, kegiatan produksi seperti kegagalan produksi, bekas kemasan, bahan baku, dan kemasan rusak. Ataupun kegiatan laboratorium seperti sampel, kadaluarsa, sisa sampel, dan yang terakhir ada kegiatan administrasi perkantoran seperti arsip-arsip kadaluarsa. Baik, terima kasih kepada Kang Sandi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Suci. Kepada Teh Suci, kami persilakan. Dari sumber limbah cair ada dari kegiatan produksi yaitu seperti pencucian mesin, alat produksi, pencucian kemasan atau botol, dari kegiatan laboratorium seperti pencucian alat, sanitasi ruangan, sanitasi karyawan yang berupa mandi, cuci tangan. Next. Dari sumber limbah ya ada limbah gas yang berupa kegiatan laboratorium seperti uap asam, gas CO2, dan NH3. Dari kegiatan produksi seperti proses granulasi, proses percetakan tablet, dan proses masak kapsul. Penanganan limbah di pabrik farmasi. Ada sistem penanganan limbah di pabrik farmasi dikenal dari istilah Waste Management System yang merupakan tanggung jawab dari unit Healthy, Safety, dan Environment atau HSE. HSE Departemen bertanggung jawab salah satunya terhadap lingkungan yaitu meminimalkan dampak ke lingkungan dari kegiatan bisnis. Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan usaha. Limbah yang terdapat di pabrik farmasi diklarifikasi menjadi dua jenis, yaitu limbah B3 dan limbah non-B3. Harus dikelola dan harus menjadikan dampak sekecil mungkin. Next. Pengertian dari limbah tersebut yaitu dari limbah B3 yaitu adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang dikarenakan sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung mencemarkan
atau merusak lingkungan hidup atau berbahaya untuk lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Dari pengertian limbah non B3 yaitu limbah yang dihasilkan dari kegiatan domestik dan tidak mempunyai dampak yang berbahaya untuk lingkungan. Limbah pabrik farmasi B3 atau bahan berbahaya dan beracun meliputi asrengs atau semua bahan pengemasan atau sarung tangan, masker, disposable cloth, kain lap yang terkontaminasi produk atau bahan kimia atau berbahan bahaya lainnya. Yang meliputi raw material atau pharmaceutical meliputi rejective raw material, sisa pemeriksaan atau IVC, obat afkir tanpa kemasan atau rejected blood. Laboratori dikelompokkan menjadi limbah organik, anorganik, garam, asam, basa, limbah biologis atau sisa-sisa rengens lainnya, atau expired atau reject produk, meliputi Ratalin sampel reject produksi atau produk yang tidak digunakan lain karena alasan tertentu. Dan ada juga debu dari dust collector. Baik, selanjutnya di sini ada limbah baterai, limbah lampu, limbah medis seperti obat klinik yang kadaluarsa, sarung tangan bekas, terus masker bekas, kain kasa atau perban bekas, dan sisa treatment P3K, jarum suntik, dan lainnya. Di sini ada catatan limbah cair bekas pencucian alat diproduksi maupun di laboratorium tidak termasuk dalam golongan ini karena telah dilakukan penanganan secara khusus melalui proses water treatment. Boleh di next deh. Selanjutnya di sini ada gambar dari dust collector unit atau dry system. Di sini bisa dilihat ada filter bag, di bawahnya ada dust collecting bag, terus ada axial fan, lalu di sini juga ada dari ruang produksi. Jadi dari ruang produksi akan mengalir ke axial fan, lalu akan masuk ke dust collection, baru keluar dari filter bag. Boleh di next deh. Di sini juga ada limbah domestik non B3. Limbah domestik non B3 ini meliputi sampah dari kegiatan kantor dan lainnya yang tidak membahayakan lingkungan dan tidak dapat didaur ulang. Atau limbah non B3 adalah limbah non bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah non B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik limbah B3. Pengolahan limbah non B3 yang terdaftar yaitu ada pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, dan juga penimbunan. Boleh di next deh. Di sini juga ada limbah daur ulang, yaitu limbah daur ulang non B3 meliputi seperti limbah berbahan kertas, plastik, gelas, aluminium, kayu yang tidak terkontaminasi oleh B3 tersebut. Di sebelah kanan ada gambarnya dan contohnya, lalu di bawahnya ada limbah daur ulang B3 seperti oli dan juga aki bekas. Boleh di next deh. Di sini ada lambang dan logo mungkin ya. Di sini ada limbah radioaktif, ada limbah sitotoksik, limbah infeksius. Ini termasuk dalam limbah farmasi. Terus ada radioaktif waste, sitotoxic waste, sama aja, cuma ini dalam bahasa Inggris. Dan di kanannya ada kategori warna kontaminasi kantong plastiknya dan juga lambang, terus ada keterangannya. Di sini ada radioaktif untuk warna kontaminasi kantong plastiknya warna merah, terus di kanannya ada lambangnya, terus kantong box timbal dengan simbol radioaktif. Lalu di sini ada di bawahnya warna kontaminasinya warna kuning dan itu sangat infeksius. Lalu di kanannya ada lambangnya, di sini harus ada kantong plastiknya kuat, anti bocor atau
kontainer yang dapat disterilisasi dengan autoclave. Lalu di bawahnya ada limbah infeksius, patologi, dan juga anatomi. Untuk warna kontainer atau kantong plastiknya itu warna kuning. Lalu di mana keterangannya harus plastiknya kuat dan anti bocor atau kontainernya anti bocor. Lalu di bawahnya ada sitotoksik. Untuk warna kontainer dan juga kantong plastiknya itu warna ungu. Itu menandakan untuk kontainernya plastik harus kuat dan juga anti bocor. Di bawahnya ada limbah kimia dan juga farmasi. Untuk warna kontainer dan juga kantong plastiknya harus berwarna coklat. Lalu di sini untuk keterangannya kantong plastiknya atau kontainernya juga harus kuat. Boleh di next teh Dita. Selanjutnya di sini ada pencatatan limbah. Di sini setiap area yang menghasilkan limbah harus melakukan pencatatan limbah ke dalam form waste inventory. Di sini limbah di pabrik farmasi yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya, lalu dikemas dengan kemasan yang sesuai dengan syarat, yaitu tertutup, rapat, dan juga kuat, selama penyimpanan dan pengangkutan atau transportasi. Selanjutnya, penulisan identitas limbah ini diperlukan tujuannya untuk mencegah tercampurnya limbah saat pengiriman limbah ke tempat pengumpulan limbah mengikuti alur yang berlaku. Lalu selanjutnya pada intinya untuk limbah B3 akan berakhir di hazardous waste storage kecuali berupa cairan yang akan dibuang langsung ke drainase lalu dialirkan ke water treatment plant, sedangkan untuk limbah B3 ditampung di penampungan limbah non-B3. Khusus untuk limbah yang dapat didaur ulang akan disimpan dalam gudang recycle waste yang selanjutnya dikirim ke pihak ketiga yang berkompeten dalam hal pemanfaatan kembali. Dalam hal ini HSE akan melakukan pencatatan limbah B3. Boleh di next teh, Dita. Selanjutnya ada pemusnahan limbah di pabrik farmasi. Pemusnahan limbah di pabrik farmasi dipengaruhi oleh jenis limbah. Untuk limbah B3, pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan aturan yang berlaku, serta diaudit oleh pabrik farmasi. Sebelum dikirim ke tempat pemusnahan, limbah disusun di atas palet atau dikemas dengan kemasan yang lebih besar, berdasarkan waste profile yang kemudian ditutup dengan plastik wrap dan diberi label. Setiap palet hanya boleh berisi satu waste profile. Setiap pengiriman limbah ke pihak ketiga, pemusnahan limbah perlu menyiapkan surat jalan. Setelah dilakukan pemusnahan limbah, maka pihak ketiga pemusnahan limbah akan menerbitkan berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pabrik farmasi jika diperlukan. Sedangkan untuk limbah non-B3 yang tidak bisa dimanfaatkan kembali diserahkan kepada dinas untuk proses pengangkutan dan pembuangan ke TPA, tempat pengolahan akhir sampah. Untuk limbah yang dapat didaur ulang, jenis limbah non-B3 dapat dimanfaatkan kembali melalui proses resource atau recycle oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk jenis limbah B3 harus diserahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai izin dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Seluruh limbah yang dihasilkan, limbah B3 dan non-B3 harus tiap 3 bulan sekali dilaporkan ke KLH. Pengolahan limbah cair non-B3 menggunakan sistem WTP atau Wastewater Treatment Plant. Pengolahan limbah cair non-B3 dilakukan dengan menggunakan sistem WTP, Wastewater Treatment Plant, sebelum akhirnya dibuang ke lingkungan. Air berasal dari pabrik ini harus diolah terlebih dahulu karena masih mengandung zat yang berbahaya sehingga dapat mencemari lingkungan. Prinsip dari WWTP adalah sebagai berikut. Yang pertama ada limbah dari office building akan masuk ke dalam septic tank, kemudian airnya dialirkan atau CP,
limbah dari bangunan serbaguna, quality control QC, dan workshop akan masuk ke septic tank. Kemudian airnya dialirkan masuk ke CIP. Yang kedua, limbah dari factory masuk ke dalam septic tank, kemudian airnya dialirkan ke CP. Yang ketiga, air dari CP ke 1, kedua, dan ketiga akan masuk dengan menggunakan switch level. Jika tinggi permukaan cairan di masing-masing CP sudah mencapai batas, maka pompa akan secara otomatis mengalirkan cairan ke equalization tank. Di atasnya terdapat perforate screen atau penyaringan kotoran seperti daun, plastik, dan lainnya. Yang kedua ada di equalization tank, di mana air dengan berbagai konsentrasi dan kondisi dari ketiga collecting pit tersebut mengalami equalisasi sehingga parameter variatif dapat disetarakan untuk meringankan beban aerasi. Yang ketiga, selanjutnya air masuk ke dalam aeration tank dengan menggunakan switch level di mana terjadi aerasi untuk memberikan udara atau oksigen yang cukup bagi bakteri pengurai sebagai syarat aerasi dan menghilangkan bau. Dalam proses aerasi ini digunakan proses biologi aerobik dengan menggunakan bakteri aerob, pembiakan bakteri sebesar 50 meter kubik yang dibiarkan selama kurang dari 10 jam. Selanjutnya, aliran limbah menuju sedimentation tank. Bakteri yang mati, kotoran, tanah, partikel padat akan tersedimentasi proses overflow tanpa pompa menjadi sludge dan diendapkan dalam sedimentasi tank yang berbentuk kerucut di dasar. Sludge mengendap ke bawah sementara air bersih berada di atas. Dari sedimentation tank, air akan dialirkan ke clean water tank yang sebelumnya telah mengalami klorinasi dengan hipoklorit NaOCl 12% untuk membunuh sisa bakteri yang belum tersedimentasi. Kecepatan tetesan diatur, kemudian dialirkan ke sungai. Sebelum air dibuang ke sungai, harus dilakukan pemeriksaan BOD, Biochemical Oxygen Demand, atau COD, Chemical Oxygen Demand, pH, total nitrogen, TSS, total suspend solid, KMNO4, antibiotik, dan kadar fenol terlebih dahulu setiap 24 jam sekali pemeriksaan dilakukan. Menggunakan instrumen dan reagen khusus protap. Sludge atau lumpur yang telah diendapkan dalam sedimentation tank akan masuk ke sludge tank dengan menggunakan pompa. Kemudian sludge dikeringkan dengan sludge drying bed. Sludge kering selanjutnya dibawa ke pihak ketiga untuk proses lebih lanjut. Khusus untuk limbah cair yang berasal dari sisa mencuci alat yang mengandung antibiotik dipisahkan. Kemudian diproses terlebih dahulu dalam pretreatment tank untuk masuk struktur molekul antibiotik sehingga tidak mengganggu proses aerasi karena antibiotik dapat membunuh bakteri yang ditumbuhkan dalam aeration tank. Di sini ada gambar atau bagian di mana pharmaceutical wastewater treatment process. Jadi proses di mana yang tadi udah dijelasin sebelumnya, proses dari limbah P3 menuju penyaringan dan akhirnya menjadi air yang bersih atau udah nggak ada lagi limbahnya yang berdampak racun. Baik, terima kasih kepada Teh Dita, Kang Fandi, dan Teh Suci sudah memaparkan presentasi kali ini, dan saya akan memberikan kesimpulan untuk presentasi kali ini. Boleh deh next, Teh Dita. Di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulan limbah farmasi merupakan salah satu dari limbah medis B3 yang mencakup produk farmasi atau obat-obatan seperti obat-obatan, vaksin, sera, jarum suntik, dan lain-lainnya. Yang sudah kadaluarsa, tidak digunakan, tumpah, atau terkontaminasi sehingga harus dibuang. Produk farmasi yang tidak memenuhi standar tersebut harus dikelola dan dibuang dengan cara pengelolaan limbah yang tepat. Bila limbah farmasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup maupun lingkungan. Bahaya ini dapat berupa berbagai penyakit yang dapat menjangkit manusia seperti demam, tifoid,
kolera, disentri, dan hepatitis. Penyakit-penyakit tersebut juga timbul karena adanya virus, bakteri, ataupun racun. Bahkan bahan radioaktif. Bukan hanya penyakit yang merupakan bahaya dari limbah farmasi saja, melainkan juga peredarannya seperti peredaran obat-obat palsu. Peredaran obat-obat palsu juga merupakan masalah serius yang saat ini dihadapi oleh setiap negara termasuk Indonesia. Obat palsu juga tidak hanya dapat memperburuk kondisi kesehatan yang mengkonsumsinya, namun bahkan dapat mengakibatkan kematian. Begitu juga dengan jarum suntik bekas yang dapat menularkan penyakit bila jarum suntik bekas ini digunakan kembali tanpa disterilisasi terlebih dahulu. Pengelolaan limbah farmasi harus dilakukan secara bertahap dan juga benar, yaitu seperti penimbunan, penyimpanan, penampungan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan akhir. Seluruh tahap-tahap ini harus dilakukan secara berurutan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.